Nepotisme itu diikuti dengan fasilitas, tidak dengan sendirinya. Baik. Ada sumber daya yang dikerahkan. 5 hakim MK justru menguatkan dan mengatakan bahwa dalam putusannya tidak ada nepotisme. Ini aneh bin ajaib cara berpikir semacam ini. Negara ini sebenarnya memang sedang digiring ke tepi jurang. Putusan yang makin membuat demokrasi kita dan negara hukum kita nggak punya harapan. Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi setelah sekian lama sempat vakum karena kesibukan dalam perhelatan Pilpres dan juga sempat bulan puasa Ramadan dan kita berlebaran. Hari ini kita kembali lagi untuk berdiskusi dan dialog bersama, dan masih bersama narasumber tetap kita dari Jogja Network, Bapak Suparman Marzuki. Terima kasih sudah kembali bergabung, Pak Suparman. Sama-sama. Sahabat Jogja Network sekalian, hari ini kita akan membahas yang tanggal 22 kemarin sempat kita dengarkan bersama. Tentu kita mendengar dengan kekecewaan dari berbagai macam sisinya, dan hari ini kita akan coba menguliti karena bagiannya sangat luas, itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek, dan kita coba nanti akan klaster dari bagian komposisi hakim, substansi putusan, dan di substansi putusan itu sendiri akan kita pecah menjadi banyak klaster. Nah, Pak Suparman, kalau kita mendengar banyak selentingan teman-teman ya, akademisi maupun aktivis dan praktisi, banyak pendapat yang hari ini mengatakan bahwa kerusakan demokrasi, kerusakan hukum, dan bahkan hak asasi manusia yang belakangan ini timbul adalah muncul terutama karena disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Kita bisa mulai barangkali dengan nepotisme yang terjadi pada putusan 90 2023 yang lalu, di mana MK memutuskan bahwa usia calon wakil presiden boleh di bawah 40 tahun sepanjang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan barusan lagi kita dengarkan di putusan PHPU Pilpres kemarin juga dengan kekecewaan yang sama, MK menyatakan bahwa seluruh permohonan pemohon tidak terbukti, baik dari 03 maupun dari 01. Nah, dengan point of view itu, saya ingin mendengar bagaimana pendapat Pak Suparman terhadap pendapat itu. Apakah betul MK berkontribusi besar atas kerusakan itu, dan kalau itu betul, mengapa bisa demikian? Apakah karena komposisi hakimnya atau memang karena ada sebab-sebab lain, misalkan karena ada tekanan politik yang memang begitu besar tidak bisa dihindarkan oleh hakim MK yang sekarang? Ya, terima kasih. Pertama, putusan 90 dan putusan sengketa Pilpres baru saja diputus oleh MK. Kedua-duanya keputusan atau putusan yang makin buat demokrasi kita dan negara hukum kita nggak punya harapan. Kita tadi berharap, oke, 90, putusan 90 sudah dijatuhkan dan mendatangkan reaksi negatif begitu besar dari berbagai kalangan, baik dalam negeri dan tidak terkecuali luar negeri mempertanyakan, karena di situ unsur nepotismenya sangat kuat. Yang seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, di mana konstitusi itu mengamanatkan negara demokrasi, negara hukum, dan negara demokrasi, negara hukum itu sejatinya tidak ada tempat bagi nepotisme. Karena nepotisme itu salah satu induk dari korupsi. Nepotisme itu adalah salah satu dimensi dari kejahatan sebetulnya. Kejahatan pada kehidupan demokrasi, kejahatan terhadap bangunan negara hukum, sekaligus dia bisa menjadi pemicu bagi kejahatan-kejahatan lain yang sifatnya kriminal gitu. Sudah kecewa kita dengan 90. Harusnya MK mengambil upaya penyelamatan.
dengan tidak menolak permohonan PHPU-nya 01 dan 03. Tapi jauh panggang dari api. 5 hakim MK justru menguatkan dan mengatakan bahwa di dalam putusannya tidak ada nepotisme. Atau setidak-tidaknya nepotisme itu tidak bisa dibuktikan. Ini aneh bin ajaib cara berpikir semacam ini. Yang kemudian mereka tuangkan di dalam putusannya. Itu kan cara berpikir yang menipu. Cara pandang yang menipu. Terang-terangan atas nama negara menipu publik. Saya tidak mengerti apa yang mereka pikirkan tentang nepotisme. Apakah nepotisme itu seperti benda, objek, ya, yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa diidentifikasi. Nepotisme itu kan satu perbuatan, dan perbuatan itu ada, nyata, bisa dibuktikan korelasinya antara posisi pengambil keputusan dengan orang yang mengharapkan putusan itu. Sudah terjadi. Dan nepotisme telah membawa dampak. Nepotisme 90 membawa dampak terhadap proses demokrasi dalam proses pemilu. Tidak bisa dibantah kalau cara berpikir kita, cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang tidak menipu, bahwa Presiden Joko Widodo telah mengambil posisi penting di dalam melestarikan, memulai satu nepotisme besar dari Republik ini. Saya kira ini sejarah nepotisme paling besar dalam sejarah Indonesia, ya. Seorang kepala negara, seorang presiden mengambil peran langsung dalam operasi menyelenggarakan nepotisme. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Ini sungguh memalukan yang ini. Dan ada institusi negara yang punya kesempatan untuk mendelitnya. Kesempatan untuk meletakkan konstitusi, meletakkan konsep negara hukum dan demokrasi itu kembali pada relnya. Dia punya kesempatan itu. Tapi tidak mereka ambil, tapi justru mereka ambil melegitimasi, melegalisasi tindakan-tindakan nepotisme yang sudah terang-benderang mereka lakukan itu. Lalu pertanyaan kedua, kenapa bisa begini? Iya. Ya. Sebenarnya di luar, di publik itu, pandangan itu tidak terlalu pede sebetulnya, tidak terlalu percaya dengan komposisi hakim yang ada. Track record mereka ini tidak punya cukup modal kita untuk yakin bahwa mereka mau memulihkan situasi dengan putusan dan pertimbangannya. Karena sebagai seorang hakim, syarat independensinya tidak terpenuhi. Hanya ada 1, 2, atau 3 hakim yang memenuhi syarat itu. Syarat independensi yang nggak terpenuhi itu pertama adalah syarat moral. Orang kalau nggak punya standar moral tinggi, independensinya itu nggak ada basis, tidak ada pondasi. Yang kedua adalah intellectuality. Mereka nggak punya cukup bahan modal, intelektualitas untuk mencerna kasus itu dalam perspektif yang luas. Nah, yang ketiga tentu di antara mereka ini ingin menyelamatkan diri, memilih resiko dicerca orang, dimaki-maki orang sepanjang hidup mereka itu, ya, ketimbang berhadapan dengan resiko dibukanya problem-problem moral barangkali ya, yang mereka sudah investasikan di masa lalu. Barangkali ini yang menjadi sebab ya. Tetapi tentu ini dugaan. Ya. Karena kita tidak tahu apa sejatinya yang terjadi. Ada yang menarik Pak Suparman atas pernyataan yang terakhir. Mungkin 2 hari sebelum putusan MK dan sempat viral juga di media sosial, Pak Mahfud memberikan statement bahwa independensi itu, ketegasan seorang hakim itu hanya bisa dilalui kalau dia memiliki rekam jejak yang baik. Yeah. Karena ada orang-orang yang pengen bersih, pengen independen, tapi dibelenggu oleh masa lalu. Ini maksudnya bagaimana Pak? Dan mungkin bisa dikorelasikan dengan putusan MK itu. Iya, masa lalu itu artinya dia punya dosa di masa lalu. Dan dosanya itu dipegang oleh banyak orang.
Nah, track recordnya dipegang di masa lalu. Nah, apakah Soehartoyo sebagai ketua MK punya masa lalu itu? Saya duga dia punya masa lalu itu. Ya, dia mantan hakim karir cukup lama. Sangat mungkin ketika beliau menjadi hakim karir di masa lalu itu, sangat mungkin ada kasus yang menyandra dirinya. Dan kasus itu diancam dibuka kalau dia tidak berpikir jernih seperti selama ini. Dalam putusan yang terakhir. Dalam putusan yang terakhir. Karena putusan-putusan dia sebelumnya, apresiasi positif layak kita berikan pada beliau ini. Ya, itu yang ingin saya konfirmasi, Pak. Ya. Di 90, Soehartoyo dissenting opinion dan menyatakan seharusnya tidak bisa menjadi calon wakil presiden, tapi berbalik arah di putusan terbaru, justru dia setuju dengan putusan Bawaslu. Ya, itu dia. Putusan KPU ya. Ya, itu menunjukkan ada sesuatu. Saya tidak yakin ada argumen lain. Saya tidak terlalu mengagendakan punya sebab lain Soehartoyo, kecuali itu. Nah, yang kedua, 3 hakim yang lain, ada Arsul Sani, ada Ridwan Mansur, ada mantan sekjen MK ini, Guntur Hamzah, dan satu lagi si Gusmik. Gusmik memang nggak punya track record sebagai barisan dari hakim-hakim kritis, ya. Dan dia juga nggak punya track record di masa lalu sebagai orang yang cukup punya reputasi intelektual dan reputasi personal. Orang kan nggak kenal siapa orang ini gitu. Ya, tahu jadi hakim MK gitu aja. Ridwan Mansur, dia bagaimanapun adalah pegawai negeri sipil yang menjadi hakim. Kita tahulah standar berpikirnya. Ya. Guntur Hamzah, dia juga punya masa lalu tampaknya. Dia juga pernah menjadi calon hakim MA dulu. Mendaftar ke KY, dan itu daerah saya. Jadi saya juga agak tahulah sedikit. Dan sudah pernah dapat pelanggaran kode etik? Iya, dan sudah pernah kena pelanggaran kode etik. Saya kira dia nggak mau beresiko. Nah, yang satu si Arsul Sani, ya dia politisi. Cukup lama, sekalipun sebenarnya beliau ini punya modal untuk berdiri tegak. Ya, dia aktivis, dia seorang lawyer. Dia anggota DPR yang saya nggak pernah mendengar dia bermain curang selama jadi anggota DPR. Nggak pernah dengar saya. Ya, saya cukup kenal. Ya. Tapi ketika menjadi hakim kan butuh banyak hal. Butuh energi-energi lain. Dia tahu-tahu baru sidang lalu nangani perkara sebesar ini. Jadi kira dia belum punya perspektif yang cukup kaya untuk mencerna semuanya gitu ya. Kira ada problem. Nah, tapi yang penting di atas itu semua adalah hakim MK ini kalau berhadapan dengan kasus-kasus politik yang sensitif, memang mereka tidak cukup kokoh. Saya kira Saldi yang cukup konsisten. Tapi yang lainnya ya goyah-goyah gitu ya. Goyah-goyah yang tidak konsisten. Saya kira Hartoyo memutus konsistensinya yang dia bangun bertahun-tahun. Baik, itu menarik Pak Suparman. Kalau memang seseorang tidak akan bisa independen karena dia memiliki rekam jejak masa lalu yang buruk, dan itu akan menyandranya dari pengalaman Pak Suparman, sampai kapan itu sandra itu akan terjadi? Apakah selamanya dia tidak akan bisa menjadi independen atau bagaimana? Selamanya dia akan khawatir dan tidak akan independen. Karena itulah maka syarat menjadi hakim MK itu tegas, ya, tidak ada cacat. Itu diatur dalam undang-undang, ya kan? Negarawan itu sudah mensyaratkan orang nggak punya cacat, moral dan lain-lain di masa lalu. Nah, kalau dia sudah tersandra dalam perjalanan hidupnya,
Selama hidupnya itulah dia akan tersandra. Dan selama itu pula dia akan dihantui oleh kekhawatiran apa yang terjadi di masa lalu itu akan dibuka. Apalagi sekarang era digital yang orang bisa menyimpan lewat berbagai macam instrumen penyimpanan data gitu ya, bisa dibuka dan lain-lain. Lebih-lebih rejim ini ya memang menggunakan pendekatan ini saya kira belum pernah ada rejim yang kayak gini nih. Ya. Ini baru rejim ini nih. Nggak cuma terjadi di kasusnya. Oh, di banyak kasus. Ini jauh sebelum itu. Iya, di banyak kasus. Ya. Ini menjadikan dosa-dosa orang di masa lalu itu sebagai alat untuk menekan. Ya. Menekan orang untuk nggak melakukan apa yang mengkhawatirkan mereka. Dan boleh jadi ini praktik ini terjadi juga ketika kita menyusun misalnya RUU. Ini bahaya sekali nih. RUU tertentu di DPR. Iya. Ya kan? Bahkan hak angket kemarin boleh jadi juga disodorin dulu bukan nih. Iya. Ya. Bahkan ada teman dulu. Dia mau mengajukan judicial review undang-undang kepolisian. Ditarik. Loh, kenapa ditarik saya bilang? Karena dia diancam mau dibuka rahasianya. Nah, saya khawatir praktek ini, bukan khawatir, ini sudah terjadi ini, terus-menerus akan dipraktekkan di semua level, di semua institusi, dan dalam berbagai upaya untuk menghancurkan orang. Adalah tidak ada yang keliru orang yang salah di masa lalu untuk berbuat baik di masa depan. Ya. Apa salahnya dia? Ya. Saya tidak dalam rangka mengatakan, you nggak bisa berbuat baik. Ya. Enggak. Ya. Anda boleh aja pernah menjadi penjahat besar, tapi Anda juga punya hak dan diminta orang untuk berbuat baik di masa depan. Gitu. Tapi kalau cara negara begini, cara orang begini, ya, maka negara ini sebenarnya memang sedang digiring ke tepi jurang. Ya. Sedang digiring ke tepi jurang untuk hancur. Baik, terima kasih Pak Sorman sudah menguliti hakim, satu persatu hakim bahkan. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim MK dalam putusan itu. Kita mulai dari nepotisme, Pak Suparman. Salah satu putusan itu berbunyi kira-kira pertimbangannya bahwa itu tidak terbukti nepotisme karena konstitusi kita sendiri menjamin hak politik setiap orang untuk dipilih dan memilih. Anda melihatnya bagaimana? Ini kan nampak pertimbangan lucu tuh mahasiswa S1 yang baru selesai kuliah. Iya, mereka ingin itu menunjukkan sebenarnya mereka nggak punya nalar. Ya. Nggak punya nalar, nggak punya logika untuk keluar dari kesulitan sebetulnya. Saya menduga mereka apa nih? Emergency exit-nya nih. Yeah. Itu lalu akal-akalan kayak gitu. Oh, ini konstitusi kita tidak bicara setiap orang berhak dan sebagainya. Enggak begitu cara membaca konstitusi. Tidak begitu cara kita membaca sebuah aturan. Ya kan? Di dalam aturan itu ada ruhnya, ada nyawanya, dan ada kerangka moral etiknya gitu. Kerangka moral etik itu bisa implisit, bisa eksplisit dalam setiap peraturan perundang-undangan. Tapi common sense, ya, prinsip universal di dunia ini di mana-mana. Nepotisme itu harus tidak boleh ada dalam negara yang beradab, nggak boleh. Karena itu potensi konflik kepentingan, dan konflik kepentingan itu pelanggaran etik dan bisa mendorong terjadinya kejahatan nepotisme itu. Karena dia potensial menimbulkan diskriminasi. Tidak ada seleksi untuk hal apapun. Bisa bayangkan misalnya, kalau kita punya hubungan interpersonal, hubungan personal dalam suatu organisasi, lalu organisasi itu ingin melakukan rekrutmen pada orang, ingin membuat proyek-proyek pengadaan. Kalau ada unsur nepotisme dan itu dipakai, maka yang akan terjadi adalah penggerusan proses prosedur yang objektif untuk pengadaan, prosedur yang objektif untuk penentuan orang pada jabatan apa, prosedur yang objektif untuk menentukan orang dapat kedudukan apa. Ini bahaya sekali. Gitu.
Nah, harusnya hakim MK membayangkan panjang kepentingan negara bangsa ini. Belum lagi kita bicara tentang arti pentingnya bagi bangunan negara bangsa kita dalam jangka yang panjang. Ini saya kira sekali lagi, dengan mengatakan konstitusi kita menjamin setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dan dipilih, gitu ya. Lalu dikatakan nepotisme tidak menjadi soal di sini. Tapi mereka memang sebenarnya nggak ada nalarnya itu, ya. Tapi mencari-cari jalan keluar. Lalu apa argumennya ini? Oh, mau ngasih begini, gitu. Jadi menutup mata, menutup telinga, akal sehatnya dimusnahkan sendiri, lalu mulutnya ngomong kayak gitu. Ya, kalau dari aspek politik, Pak Suparman, kan yang selama ini masyarakat awam ya selalu sampaikan, lo kan buktinya dia dipilih oleh rakyat secara langsung, dalam artian mayoritas rakyat menginginkan dia. Apakah tetap tidak bisa diterima dalam konteks nepotisme, Pak? Ya itu dia, ini kan sama juga ini. Ya. Oh, Pak Jokowi kan juga bilang gitu. Ya itu kan dia dipilih rakyat. Ya kalau kau nggak jodohkan dia, saya mau memilih dia. Ya. Iya kan? Ini kan udah dihadirkan orang ini, lalu dilakukan upaya-upaya. Kalau mau objektif, ya rasional objektif. Apa Gibran mau dipilih orang? Ya. Kayak nggak ada lagi orang Indonesia ini yang lebih pantas untuk menjadi wakil presiden. Nggak ada lagi orang lebih pantas menjadi wali kota Solo. Nggak ada orang lagi yang lebih tepat untuk menjadi wali kota Medan. Begitu juga jabatan-jabatan lain di beberapa tempat yang tidak hanya anak presiden, gitu. Fasilitas nepotisme itu diikuti dengan fasilitas, tidak dengan sendirinya. Baik. Ada sumber daya yang dikerahkan, ya. Ada sumber daya yang dikerahkan untuk itu. Nah, kalau kita bertiga ini nggak punya jabatan apa-apa, nepotisme, lalu sumber daya apa yang mau kita kerahkan? Ya, Despan mau menyodorkan adiknya jadi wali kota, nggak punya sumber daya apa-apa. Nggak bakal dipilih orang. Sumber daya yang dikerahkan itulah yang menjadi instrumen menguatkan nepotisme itu. Tapi konsep nepotismenya sendiri itu sudah harusnya dicegah. Jadi jangan lagi bicara, oh ini kan nggak punya sumber daya. Enggak, Anda udah haram. Nggak bisa. Gitu. Apalagi maksud saya yang Pak Suparman maksud tadi, memilih secara objektif tadi, kita nggak akan memilih katakanlah Gibran tanpa dukungan dari Bansos misalnya, tanpa dukungan dari TNI, Polri, begitu ya Pak? Iya, sudahlah. Kita ini kalau ada di luar sana mengatakan mencoba-coba untuk berargumen sebaliknya, dia membohongi dirinya sendiri. Nanti 10 tahun, 5 tahun setelah ini, orang akan membuat pengakuan-pengakuan tanpa sadar. Ya, karena pecah kongsi. Coba saja. Saya sih menduga bangunan struktur, bangunan sosial, bangunan ekonomi, bangunan hukum, bangunan politik yang dibangun dengan kerapuhan, nggak ada tatanan moral etik. Ini kan basisnya harusnya rapuh. Itu hanya tunggu waktu untuk bubar, bercerai-berai. Nah, saat itulah mulai keluar pengakuan-pengakuan, ya. Nah, sekarang belum ngaku karena belum bercerai-berai. Sekarang aja udah mulai, sudah pasti sudah ada ini rencana bercerai-berai ini. Karena udah mau menyodorkan semua, merasa punya investasi. Iya kan? Jadi sudahlah, kita jangan memanipulasi kebenaran objektif, kebenaran rasional, akal sehat dengan mencoba untuk membuat argumen-argumen yang dipaksakan itu. Dari aspek normatif, kita perlu nggak Pak untuk ke depan ya punya aturan yang seperti itu? Dulu memang MK di putusan 2010-an ya sampai 2015 pernah mengatur bahwa keluarga dari seseorang yang sedang menjabat tidak boleh mencalonkan diri. Lalu putusan itu atas nama hak politik lagi-lagi itu di-challenge oleh putusan yang berikutnya. Nah, apa perlu secara positif kita ke depan memberikan aturan yang tegas bahwa keluarga tidak boleh menjadi pejabat publik sementara jika masih ada keluarga lain yang sedang menjabat? Sebenarnya aturan dasarnya sudah ada, TAP MPR. Itu masih berlaku.
Dan ada undang-undang yang melarang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu terang dan itu agendanya reformasi. Karena kerusakan-kerusakan akibat dari nepotisme sebagai salah satunya itu sudah terjadi di masa lalu Indonesia. Nah, apakah akan perlu dieksplisitkan? Ke depan tidak ada salahnya, tidak ada buruknya. Itu dieksplisitkan gitu ya. Termasuk merubah undang-undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan MK itu ke depan ini lebih baik ya, mulai tegas eksplisit disebut, bukan dalam pengertian penyelesaian perselisihan hasil. Sekalipun MK dalam putusan-putusan yang lain, dalam mekanisme pemilihan kepala daerah sudah pernah keluar dari cara pandang ini dengan mengadili proses, hal yang bersifat kualitatif, dan itu dikatakan sendiri dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah ada presidennya sebetulnya. Jadi bukan hal baru. Kalau misalnya pembuat undang-undang mau bikin, mau memperbaiki, oh itu bagus-bagus saja. Ke depan biar kita makin punya tatanan, punya aturan yang lebih positif untuk memperbaiki bangsa ini. Ya, termasuk tentang syarat administratif ya Pak. MK pernah membatalkan calon kepala daerah karena syarat administratifnya tidak terpenuhi pada saat. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya terjadi pada Gibran, tapi tidak terjadi sama sekali. Ya, MK itu merendahkan dirinya. Sayang sekali. Dia harusnya mengangkat marwah derajatnya. Mereka ini kan satu level dengan konstitusi. Penerjemah konstitusi, penjaga konstitusi. Kalau begitu artinya mereka menjaga negara bangsa. Sebab itulah maka hakimnya harus hakim yang negarawan. Nah, kembali sedikit kita singgung soal hakimnya ini. Proses mekanisme untuk menjadi hakim MK itu sekarang itu nggak jauh lebih mudah menjadi hakim MK ketimbang menjadi pejabat yang lain sekarang ini, gitu ya. Anda bisa lewat DPR bisa ya cincai-cincai di situ jadilah seseorang. Presiden juga bisa melakukan dengan gampang. MA juga yang penting unsur MA nggak pernah dipikirkan. Syarat-syarat penting sebagai itu tidak diperhitungkan. Jadi MK ini sudah runtuh sebetulnya secara moral itu. Bahkan Guntur Hamzah tidak diseleksi sama sekali. Sama sekali. Itu makanya saya bilang MK itu sudah diruntuhkan sejak awal. Jadi kalau kita mau bicara periode Presiden Jokowi ini yang hampir 10 tahun ini, itu kerusakan hampir semua institusi. Ya, nggak hanya MK, tapi semua institusi lain. KPK ya dimandulkan, diremukkan begitu. Komisi Yudisial secara tidak langsung juga dihabisi. Sekarang Mahkamah Konstitusi juga begitu. Dengan cara memasukkan orang-orang yang punya masa lalu bermasalah, bisa dinegosiasi barangkali, bisa didikte dan seterusnya. Mestinya ya kita harapin ideal. Harusnya MK kemarin atau yang sebelum-sebelumnya tegak membangun kewibawaan institusi itu kembali, dan pada saat yang sama mereka membangun kewibawaan personal mereka sebagai seorang hakim itu, Mahkamah Konstitusi. Baik, yang terakhir tentang nepotisme, Pak Suparman. Sebetulnya kalau kita bicara Jokowi kan Gibran bukan yang pertama ya Pak. Sudah ada Bobi sebagai menantu, dan anaknya pun Kaisang juga menjadi ketua umum PSI. Ini kan bagaimana Anda melihat ada presiden yang mempersilahkan anggota keluarganya, nggak cuma satu tapi bahkan tiga orang untuk dan dengar-dengar informasinya menantunya pun yang lain akan menjadi calon kepala daerah di tempat-tempat. Iya, barangkali ini bukan yang pertama ya, nepotisme sejenis ini. Di daerah-daerah sudah terjadi. Betul. Kita mesti juga melihat itu ya. Di Banten itu siapa yang nggak tahu? Atut ya Pak. Di Klaten itu siapa yang nggak tahu? Dan di tempat-tempat lain lah. Cuma agak tidak terlalu disoal orang di luar daerah itu. Kalau di daerah itu disoal orang sebetulnya. Tapi kan cuma di daerah itu. Orang Jogja nggak mau pusing, kira-kira kan begitu, karena nggak ada masalah di sini.
Nah, tapi ini yang melakukannya itu adalah seorang presiden, seorang kepala negara. Saya yakin Jokowi tahu itu, bahwa itu dilarang oleh etik, dilarang oleh moral. Dia mencalonkan anaknya menjadi wali kota dan jadi. Ya. Mencalonkan mantunya yang nggak tahu entah siapa-siapa di masa lalu jadi. Ya. Menjadikan anaknya ketua partai dalam hitungan hari dari anggota menjadi ketua. Ya. Itu kan fasilitas dia sebagai pejabat negara, seorang petinggi republik yang dipakai. Ya. Coba kalau Jokowi pensiunan aja, nggak bakal jadi itu. Ya kan? Nah, justru karena dia dalam posisi itu harusnya dia cegah. Bahkan ketika adiknya mau menikah dengan Anwar Usman pun dia bilang tunda dulu, nak, tunggu dulu dek, atau jangan lakukan itu. Masmu lagi presiden. Ya. Saya ingat ya satu momen, walaupun seorang presiden, nggak usah saya sebut deh, karena ini orang kontroversial juga. Dia melarang adik iparnya untuk menjadi gubernur Jawa Timur, karena dia masih seorang presiden. Padahal dia ini punya reputasi sebagai tentara baik. Dan kabarnya pelarangan ini yang membuat dia agak bertengkar dengan istrinya. Tapi apapun, itulah sikap dasar sebetulnya harus dipegang. Dilarang, jangan. Masmu sedang menjadi presiden. Ya. Atau mundur. Iya, atau mundur. Ini menimbulkan apa? Tapi akhirnya itu nggak jadi. Dia nggak jadi mencalonkan. Nah, sejarah baik adalah kebaikan. Jadi nggak boleh juga kita mendilitnya karena peristiwa yang belakangan gitu. Artinya orang ini pernah bertindak positif dan harusnya itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dia cegah, jangan pamali, pantangan dalam politik, pantangan dalam etik, moral, yaitu nepotisme. Karena nepotisme itu salah satu yang ditentang oleh pro-demokrasi dan akhirnya menjadi ketetapan MPR. Ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Itu musuh dari demokrasi dan dimasukkan sebagai salah satu agenda reformasi yang harus ditegakkan. Nah, jadi ini sudah terang benderang bahwa nepotisme itu Jokowi sadari dia lakukan. Dia nggak usah nggak usah bersilat lidah lah. Semua sudah tahu lah. Jangan berlagak-lagak pilon lah. Ya, sadar saja, wajar saja. Gitu. Dan nampaknya nggak selesai sampai di sini ya Pak. Informasi yang kita terima di Bobi akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Lah ya itu dia. Nanti juga dengan Kaisang akan mencalonkan. Nah itu dia. Tapi gini, kalau kita mau, saya ada rumor, nah, bukan rumor ya, ada cara pandang lah. Kalau orang mau rusak, itu biasanya dirumusin sekalian. Ya, jadi biar saja. Jadi barangkali ini jalan menuju kehancuran. Wallahu a'lam. Ini rahasia alam. Ya, rahasia alam. Ya biasanya begitu. Kalau Allah itu dia ujung bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya diperturutkan, dipenuhi. Oh ini dipenuhi benar-benar. Padahal di ujung sana kehancuran sedang menanti. Nah barangkali ini, ya dia mengawan hukum Tuhan, hukum alam. Nah, alam semesta ini kan punya hukum-hukumnya sendiri yang bergerak alamiah, gitu ya, juga alamiah. Barangkali nanti istrinya mau jadi apa gitu gubernur di mana gitu nanti ada mengajukan judicial review agar anak yang di bawah 10 tahun bisa magang dulu menjadi wali kota. Jadi silakan aja lah ya. Teruskanlah itu. Ya, barangkali ini memang cara Tuhan untuk menggiring-giring orang menuju kuburan politik. Pada akhirnya menuju kehancuran. Iya. Nah, itu sudah banyak terbukti kok. Sudah banyak terbukti dalam sejarah. Baik sahabat Jogja Network, demikian diskusi kita. Kita baru membahas persoalan hakim dan nepotisme sebetulnya. Ada banyak aspek lain yang akan kita bedah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.